Namaku Ardian. Aku bekerja pada sebuah tempat hiburan malam sebagai seorang personalia di salah satu tempat hiburan di Jakarta. Aku tinggal di salah satu apartemen di Jakarta yang tidak begitu jauh perjalanan dari tempatku bekerja. Kisah ini terjadi beberapa tahun silam, sekitar tahun 2019. Kisah yang baru pertama kali ku alami selama aku hidup 30 tahun. Kisah yang aku yakin tak seorang pun mau mengalami. Aku menceritakan kisahku agar menjadi pelajaran bagi siapa saja, agar tidak ceroboh dalam bersikap kepada lawan jenis. Sebab kecerobohan sedikit akan membawa bencana yang tidak ada habisnya. Begini ceritanya. Siang itu aku tiba di parkiran kantor. Seperti hari-hari biasanya, dengan wajah ceria dan penuh semangat, aku memarkir kendaraan rapi, kemudian berjalan menuju ruanganku yang terletak di lantai keempat. Dengan ramah aku menyapa hampir semua karyawan lain yang sedang bekerja hari itu. Mengingat salah satu tugasku adalah memberi semangat pada karyawan untuk meningkatkan kinerja mereka. Sebagai seorang yang humble, aku tidak pernah membedakan perlakuanku, baik itu ke karyawan laki-laki atau perempuan. Semua aku perlakukan sama. Aku menyapa mereka yang kutemui dengan senyum. Namun inilah awal bencana itu bermula. Dalam tradisi kantor kami, saling berbagi makanan dan minuman adalah hal yang wajar dilakukan sesama karyawan. Baik itu antar staf, antar supervisor, ataupun antar supervisor, manajer, dan staf. Terlebih di departemen yang aku pimpin, itu adalah budaya yang hampir setiap hari kami lakukan. Hari itu waktu sudah menunjukkan pukul 4 sore. Itu adalah waktu di mana kami biasanya menyantap makan siang. Maklum, jam kerja kami berbeda dengan jam kantor pada umumnya yang mulai bekerja pada jam 8 pagi dan pulang jam 5 sore. Jam kerja kami adalah jam 11 siang dan berakhir pada jam 7 malam, menyesuaikan jam operasional perusahaan. Aku yang hari itu melihat di meja kerjaku, melihat banyak berkas menumpuk yang harus aku cek satu persatu dan menandatanganinya. Jadi aku tidak keluar dari kantorku untuk bergabung makan bersama teman-teman staf. Di saat aku sedang sibuk mengevaluasi beberapa berkas, terdengar ada yang mengetuk pintu. Ternyata, yang mengetuk adalah salah satu stafku yang masih terbilang baru. Namanya Nadira. Ia baru bekerja selama 7 bulan. Kedatangannya ke kantorku adalah untuk memberiku makan siang. Ia berujar bahwa sebelum berangkat ke kantor, ia menyempatkan diri memasak untuk makan bersama teman-teman di kantor. Setelah meletakkan makanan yang ia bawa di meja, ia pun pergi dengan wajah penuh senyum. Melihat gelagatnya yang tidak seperti biasanya, sempat terpikir, apa yang terjadi dengan ini orang? Tiba-tiba masuk kantorku, memberi makanan dengan wajah senyum yang seolah menandakan bahwa ia tertarik padaku. Tidak heran aku berpikir begitu. Mengingat makanan yang diberikan padaku bukanlah potongan atau sisihan dari yang ia makan bersama teman-teman staf. Makanan yang ia berikan untukku ditempatkan pada tempat yang rapi. Seolah makanan itu sengaja ia siapkan dari rumah untukku. Lagi-lagi, aku tidak menghiraukan akalku yang terbiasa berhati-hati menyikapi sesuatu hal. Setelah menyelesaikan semua pekerjaanku, lantas aku keluar ruangan dan memberikan berkas-berkas itu kepada teman staf untuk diproses lebih lanjut. Saat aku memberikan berkas-berkas itu, aku merasa Nadira memperhatikanku dari balik mejanya. Mungkin ini orang mengharapkan pujian dari makanan yang ia berikan dan ucapan rasa terima kasih dariku. Meskipun aku belum sempat menyantap makanan yang Nadira berikan, aku menoleh pada Nadira dan mengatakan bahwa makanannya enak banget. Nadira ternyata pandai memasak. Itu luar biasa untuk perempuan karir di zaman sekarang. Terima kasih ya Nadira, sudah membawakan saya masakan. Sapaanku pada Nadira, yang direspon suara riuh dari teman-teman staf yang lain. Namun siapa sangka, itu adalah awal dari malapetaka yang akan aku lewati selama berhari-hari. Selang beberapa hari dari kejadian itu, aku bekerja sampai larut malam.
lantaran ada event di tempatku bekerja yang mengharuskan aku standby hingga pukul 2 dini hari. Hari itu untuk menghindari macet yang menjadi momok paling menakutkan di Jakarta, aku membawa sepeda motor. Setibanya di base apartemen, aku memarkirkan motorku dengan rapi dan membuka helmku. Suasana malam itu sangat sepi, tidak ada seorang pun yang terlihat. Kebetulan di depan lobi tadi, aku menjumpai beberapa security sedang asyik ngobrol. Jadi, tidak ada security yang keliling mengitari parkiran untuk memastikan keamanan kendaraan penghuni. Aku berjalan menuju pintu lift yang berada di lantai base sambil menahan rasa kantuk yang sudah menempel sedari kantor tadi. Dalam keheningan itu aku merasa ada orang yang memperhatikanku. Awalnya aku kurang begitu menyadari hal itu. Namun perasaan itu semakin lama, semakin berasa nyata. Aku pun berjalan lebih cepat menuju ke lift. Harapanku, setibanya aku di dalam lift, perasaan-perasaan itu akan menghilang. Setelah keluar lift, aku buru-buru berjalan menuju unit yang kutempati. Perasaan-perasaan ada yang memperhatikan itu sejenak menghilang. Sampai akhirnya aku membuka pintu unit apartemen, semua berubah 180 derajat. Bagaimana tidak? Setelah pintu terbuka, dalam keadaan gelap, aku melihat bayangan-bayangan sosok putih samar yang seolah berjalan di ujung jendela. Dengan cepat ia menghilang entah kemana. Seketika itu aku langsung menyalakan semua lampu. Dengan mata yang masih jelas tanpa minus atau silinder, aku tidak melihat seorang pun ada di dalam apartemenku. Tapi, bukan itu yang membuatku merasa takut. Melainkan, perasaan-perasaan dalam hatiku yang seolah melihat masih ada beberapa orang yang sedang berdiri mengawasi setiap gerak-geriku. Penasaran dengan hal itu. Setelah mandi, aku pun mencoba membuka ulang rekaman CCTV yang standby 24 jam, mengawasi setiap sudut apartemenku. Detik demi detik kuperhatikan, namun tidak kutemukan apapun yang terekam oleh CCTV. Karena tidak menemukan sesuatu apapun yang janggal, aku memutuskan untuk menarik selimutku dan mencoba tidur. Tahukah kalian? Baru saja aku mematikan lampu dan mencoba menutup mata, muncul bayangan-bayangan dan suara-suara riuh seperti halnya di pasar. Ini adalah hal aneh yang tidak pernah aku temui dan rasakan, meskipun hanya dalam mimpiku. Dengan perasaan takut aku bangun dari kasur dan menyalakan kembali lampu kamar. Saat lampu menyala, suara-suara riuh itu seakan menghilang. Aku mencoba menutup mata lagi untuk yang kedua kalinya. Mencoba tidur agar lelah hari itu bisa hilang saat aku bangun esok hari. Setiap mataku tertutup, bayangan-bayangan makhluk halus itu terus menghantuiku, meskipun lampu sudah kunyalakan. Dan begitu seterusnya yang terjadi, hingga akhirnya aku tidak berani menutup mataku. Bayangan-bayangan gelap dalam pikiranku saat menutup mata dan suara-suara riuh itu menghilang setelah terdengar azan subuh berkumandang. Entah apa hubungannya aku tidak mengerti, tapi itulah yang terjadi. Sejak hari itu aku tidak pernah tidur di malam hari. Aku selalu tidur setelah azan subuh, terdengar untuk menghindari gangguan-gangguan yang aku alami. 3 hari dari kejadian itu, tepatnya hari Kamis malam, aku justru mengalami hal yang semakin tidak bisa dinalar pakai akal sehat. Malam itu, aku duduk di kafe yang terletak di dekat lobi apartemen. Maksudku adalah untuk begadang, menghindari gangguan-gangguan yang beberapa hari ini aku rasakan. Malam itu entah kenapa, hatiku seolah bergetar mengingat nama dan wajah Nadira, stafku yang ketika itu memberikan makan siang. Dengan pikiran sehat aku berpikir, ini apaan sih? Kenapa terbayang wajah dan nama orang yang sama sekali tidak aku suka? Kenapa tidak membayangkan dan merindukan wajah pacarku saja? Di situ aku merasa ada hal yang janggal. Waktu itu pikiranku terbagi menjadi 2 bisikan. Antara bisikan yang menurutku waras dan bisikan yang sama sekali nggak waras. Salah satu bisikan menyuruhku untuk segera menghubungi Nadira, karena aku tidak sanggup jika tidak melihat wajahnya dan berbicara dengannya. Namun di satu sisi, pikiranku juga menolak. Karena selain kami tidak ada hubungan apa-apa, aku juga merupakan atasan Nadira di kantor.
Jadi tidak patut dan sepantasnya seorang pimpinan menghubungi staf hanya untuk mengatakan say hello di atas jam 10 malam tanpa ada kepentingan yang mendesak. Saat itu hati, pikiran, dan akal sehatku berkecamuk untuk menentukan apa yang harus aku lakukan. Sebagai seorang Muslim, aku teringat bahwa dalam kondisi seperti itu, aku diharuskan beristighfar. Dengan kepercayaan itu, aku membaca istighfar terus-menerus, sambil mendengarkan suara bacaan Al-Quran menggunakan headset. Perlahan-lahan bisikan-bisikan dan perasaan-perasaan aneh yang mendorongku untuk menghubungi Nadira hilang. Keesokan harinya, setibanya di kantor, aku melakukan pekerjaan seperti biasa. Aku tidak berniat menceritakan kejadian-kejadian yang aku alami pada orang lain, termasuk pada pacarku sendiri, Okta. Sebagai seorang yang dipercaya memimpin sebuah departemen, aku tidak mau terlihat lemah dan penakut di depan semua orang. Hari itu di waktu jam makan siang, Nadira kembali mengetuk pintu dan memberiku makanan yang katanya ia memasak sendiri. Persis seperti yang ia lakukan hari itu. Seketika itu aku langsung berpikir, ada apa dengan orang ini? Kenapa rajin sekali membawakanku makan siang? Padahal hubungan kami adalah staf dan pimpinan, tidak ada hubungan lain apapun. Aku juga melihat Nadira bukan salah satu karakter staf yang gila jabatan. Aku bertanya-tanya dalam hati, apa sebenarnya maksud dari semua ini? Meski begitu, karena tidak ingin mengecewakannya, aku tetap menerima makanan yang ia bawakan khusus untukku. Meskipun dengan rasa kecurigaanku, aku tidak menyantap makanan yang ia bawakan. Aku justru memberikan makanan itu pada salah seorang office boy. Waktu berganti malam, setibanya aku di apartemen, aku membuka handphoneku dan mendapati ada pesan WhatsApp dari Nadira. Ia menanyakan rasa makanan yang ia bawakan. Dengan terpaksa aku berbohong dan mengatakan bahwa makanan yang ia bawakan selalu enak. Namun, pesan singkat kami, aku sudahi dengan mengatakan bahwa kedepannya Nadira tidak perlu melakukannya lagi. Karena jika Nadira terus melakukan hal yang sama, maka akan menjadi gosip di seluruh kantor. Aku memberikan pemahaman bahwa dalam aturan perusahaan dilarang berpacaran sesama karyawan. Aku sebagai seorang yang menjalankan aturan perusahaan, tentunya harus bisa memberikan contoh sebagai panutan untuk semua karyawan. Melihat jawabanku yang seolah menolak makanan darinya, Nadira pun hanya membalas dengan emot senyum. Dengan sikap Nadira dalam pesan singkat itu, aku memahami bahwa ia kecewa dengan aku. Namun apa boleh buat, ini adalah konsekuensi dari jabatan yang aku emban waktu itu. Keesokan harinya, pacarku mengirim pesan bahwa ia akan pulang ke Jakarta dan tiba sore hari. Ia ingin menemuiku di apartemen dan mengajak makan malam bersama di apartemen sepulangku kerja. Mengingat Okta bekerja di salah satu perusahaan teknologi di Singapura, hanya beberapa hari saja ia pulang ke Jakarta untuk bertemu denganku dalam sebulan. Waktu yang tidak banyak itu biasanya kami manfaatkan untuk quality time, menghabiskan waktu berdua dengan memasak bersama, nonton film, jalan-jalan, dan kegiatan lain yang sifatnya melepas rindu karena long distance. Malam itu, setelah makan malam kami berbincang panjang lebar sampai pukul 1 malam, hingga Okta menyampaikan bahwa ia mengantuk. Hari itu ia sangat lelah dan ingin segera tidur. Aku yang selama beberapa hari tidak pernah bisa tidur di malam hari, duduk di ruang tamu dan menonton televisi. Sedangkan Okta tidur di kamarku. Malam yang hangat, penuh dengan ketenangan dan kebahagiaan, karena pertemuan kami setelah 1 bulan tidak bertemu, tiba-tiba berubah menjadi malam yang mencekam. Okta yang seorang sosok pendiam, sosok yang profesional, yang sangat berbeda dengan sikap seorang wanita di tempat hiburan malam, tiba-tiba membuka pintu kamar. Ia menatapku dengan tatapan manja tapi tajam. Mendekatiku, membelai rambut dan wajahku. Dengan gerakan layaknya seorang wanita pekerja malam profesional, ia mulai menyentuh tubuhku. Dengan sikap yang gemulai dan manja, ia merayuku untuk melakukan hubungan layaknya suami istri.
Aku tentu saja terkejut dan syok dengan apa yang dilakukan oleh Okta. Selama aku mengenalnya 4 tahun, aku belum pernah melihat Okta bersikap dan berperilaku seperti ini. Kenapa tiba-tiba jadi seperti ini? Pikirku yang bingung saat itu. Mas, ayolah, aku pengen banget malam ini. Aku rela tubuhku buat Mas. Ayo Mas, Mas juga sebenarnya menginginkanku bukan? Kapan Mas mau menikmati tubuhku kalau tidak malam ini? Ayo Mas kita ke kamar, lakukan sesukamu Mas. Mendengar rayuan demi rayuan Okta yang semakin tidak masuk akal, aku pun menolak. Meskipun nafsuku bergejolak seakan ingin melakukannya. Tidak bisa dipungkiri, kala itu aku sangat menginginkan malam itu. Siapa laki-laki yang sanggup menolak wanita cantik dengan badan proporsional seperti Okta? Rasanya tidak ada kucing yang menolak ikan asin baru digoreng. Namun pemikiran itu aku paksa menghilang dari kepalaku, mengingat sikap Okta yang bagiku sangat aneh. Usaha Okta tidak sampai di situ. Karena aku menolaknya dan mendorongnya untuk melanjutkan kembali tidurnya ke kamar. Justru, rayuan itu semakin menjadi-jadi. Kali ini Okta membuka seluruh pakaian yang ia kenakan. Ia melepaskan semua pakaian satu persatu. Dan kembali mencoba merayuku untuk melakukan hubungan intim. Di saat itu aku melihat seluruh bagian tubuhnya yang selama ini belum pernah kulihat, meskipun beberapa kali ia menginap di apartemenku. Aku benar-benar tidak mampu menahannya. Dengan rayuan-rayuan Okta dan sentuhan-sentuhannya, aku pun termakan rayuannya. Aku pun mengikutinya ke kamar dan naik ke atas ranjang. Kami pun berciuman layaknya sepasang kekasih yang sedang memadu kasih. Hingga akhirnya aku tersadar bahwa ia bukanlah Okta yang kukenal selama ini. Aku teringat akan beberapa hal aneh dan janggal yang menghantuiku beberapa hari ini. Aku berpikir saat itu bahwa aku tidak mau mengikuti nafsuku. Aku takut itu akan menjadi malapetaka. Akhirnya, aku melepaskan pelukan Okta dan pergi meninggalkan kamar. Tidak berhenti di situ. Okta kembali mendekatiku, masih dalam keadaan tanpa busana, untuk mengajakku melakukan hubungan terlarang itu. Waktu terus berjalan, sampai akhirnya matahari terbit, aku tetap saja menolak ajakannya. Hingga akhirnya Okta tersadar. Ia pun merasa bingung dengan apa yang terjadi. Di saat ia tersadar dalam keadaan tanpa busana, ia menangis dan merasa malu denganku. Setelah aku yakin bahwa ini adalah Okta yang selama ini kukenal, aku pun tidur bersamanya. Siangnya setelah kami bangun, kami memutuskan untuk makan siang di salah satu tempat makan di depan apartemen. Seperti biasa aku yang seorang perokok, lebih dulu menyelesaikan makan agar ada space waktu untuk menghisap rokokku. Penasaran dengan yang dialami oleh Okta semalam, aku mencoba dalam hatiku membaca beberapa ayat dalam kitab suci Al-Quran yang diyakini bisa menghilangkan gangguan-gangguan setan. Saat itu hal aneh dan janggal terjadi lagi. Tiba-tiba Okta dengan sorot mata tajam menatapku dan mengatakan bahwa aku berisik. Ia menyampaikan bahwa aku tidak perlu membaca hal-hal begitu, karena tidak ada manfaatnya. Di situ aku benar-benar terkejut dengan apa yang dilakukan Okta. Bayangkan saja, manusia normal mana yang bisa mendengar apa yang dikatakan oleh hati orang lain. Ini benar-benar gila. Hal yang sangat tidak masuk di akal. Seketika itu aku berhenti membaca ayat-ayat Al-Quran dalam hatiku. Aku sangat yakin bahwa Okta juga sedang diganggu oleh makhluk halus. Hanya saja ia tidak menyadarinya. Sebenarnya saat itu aku merasa takut. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan agar terhindar dari gangguan-gangguan itu. Setiap malam, aku harus menghadapi Okta yang semakin hari semakin menjadi-jadi sikapnya. Hingga puncaknya, pada suatu malam aku benar-benar tidak sabar menghadapi Okta dan membentaknya. Malam itu, Okta yang hampir setiap malam mencoba merayuku dengan sikap-sikap menggoda, tiba-tiba tertidur pulas. Aku yang merasa lega karena akhirnya aku tidak diganggu dengan sikap Okta yang aneh,
memutuskan untuk tidur di sofa ruang tamu. Baru beberapa saat aku terlelap, aku tiba-tiba terbangun seperti orang setengah sadar yang linglung. Hati dan pikiranku tertuju semata-mata hanya pada Nadira, staf yang sering memberiku makan siang itu. Kala itu, aku benar-benar tidak mampu menahan rasa rindu yang begitu kuat. Rasa rindu yang seolah aku sangat menginginkan Nadira. Rasa rindu yang menusuk dan memaksaku untuk menghubunginya. Bahkan, lebih jauh dari itu. Yang ada dalam pikiranku saat itu, aku ingin sekali cepat bertemu Nadira dan ingin melakukan hubungan suami istri dengannya. Entah bagaimana, waktu itu, aku tidak sanggup lagi menahan desakan demi desakan batin dan pikiran untuk segera menghubungi Nadira. Dengan kesadaran yang tidak sepenuhnya waras, aku mengambil handphoneku dan mengetik pesan pada Nadira. Beberapa kali aku membatalkan pesan dengan menghapus pesan yang kuketik. Tapi akhirnya, aku tetap mengirim pesan pada Nadira untuk melegakan perasaanku. Saat itu aku menyapa Nadira dan bertanya, apakah ia sudah tidur? Dengan cepat Nadira pun saat itu membalasnya, dengan mengatakan bahwa ia belum tidur. Ia pun bertanya, ada apa malam-malam menghubunginya? Melihat jawaban Nadira yang formal, aku tidak langsung membalasnya. Aku masih mencoba menahan rasa yang berkecamuk di dalam hati dan pikiran yang entah berantah itu. Di saat aku sedang berperang melawan perasaan aneh yang tak terbendung lagi, tiba-tiba handphoneku berdering. Kali ini, Nadira mengirim pesan dengan bahasa yang bagiku aneh. Ia memanggilku dengan sebutan Mas, dan menanyakan apakah aku rindu padanya. Membaca pesan Nadira, aku benar-benar seperti jatuh ke dalam jurang kasmaran yang dalam. Aku merasa tak sanggup lagi membendung rasa rinduku yang semakin dalam padanya. Dalam hati kecilku yang tersisa, sedikit perasaan sehat. Aku mencoba berlari menuju kamar mandi dan menyiram badanku dengan air dingin. Aku berharap aku tersadar setelah aku mandi. Sambil membaca istighfar terus-menerus, diiringi rasa rindu yang begitu hebat pada Nadira, aku terus membasahi badanku dengan air dingin. Hingga akhirnya, perlahan-lahan, perasaan itu menghilang dari dalam diriku. Setelah mandi, aku mencoba melihat handphone. Yang benar saja, pesan percakapanku dengan Nadira benar adanya. Dengan perasaan dan pikiran yang sudah sadar, aku mencoba menyelami apa yang terjadi padaku akhir-akhir ini hingga kejadian malam itu. Aku mencoba bertanya-tanya dan menduga-duga tentang apa yang dilakukan oleh Nadira padaku. Aku sempat berpikir bahwa Nadira mengirim pelet padaku. Dalam diri seseorang yang lebih mengutamakan pemikiran rasional. Aku bahkan sempat berpikir bahwa Nadira mungkin mengirim santet. Tapi di sisi lain, aku pun berpikir, buat apa ia mengirim santet? Sejauh pemahamanku, santet itu digunakan dengan tujuan untuk menyakiti orang lain. Sedangkan dalam kehidupan sehari-hari, Nadira bersikap baik padaku, bahkan melebihi sikap staf lain pada umumnya. Ia pun bukan seorang karyawan yang ingin berambisi, ingin menggeser posisiku, dan menggantikanku sebagai pimpinan departemen. Karena secara pengalaman dan pendidikan, memang Nadira tidak memenuhi syarat untuk memegang posisi yang aku emban waktu itu. Di saat aku sedang memikirkan hal itu, tiba-tiba Okta keluar kamar dan kembali bersikap seperti sebelumnya. Bahkan kali ini, ia menari layaknya seorang penari profesional di Timur Tengah. Dengan gemulai, ia menari dan sesekali memamerkan bagian intimnya kepadaku. Tentu saja tujuannya untuk menggodaku, agar aku mau melakukan hubungan suami istri. Dengan semua kejadian yang aku alami selama ini, akhirnya kesabaranku pun habis. Malam itu dengan nada keras aku membentak Okta dan menyuruhnya pergi. Aku bahkan berbicara seolah-olah dengan makhluk gaib yang sedang merasuki Okta. Aku memintanya untuk keluar dari tubuh Okta dan jangan pernah menggangguku lagi. Disertai dengan bacaan doa-doa yang aku kutip dari kitab suci Al-Quran, aku berusaha mengusirnya dengan segala kemampuanku yang terbatas.
Melihat aku yang marah, Okta pun akhirnya berbicara dengan suara yang lebih nyaring dari biasanya. Ia berbicara bukan sebagai Okta, melainkan sebagai makhluk gaib yang sedang menguasai tubuh Okta. Melihat aku yang sedari tadi komat-kamit membaca doa, ia tertawa seperti meremehkanku dan meninggikan dirinya. Ia bahkan mengatakan bahwa aku takut. Kamu takut ya? Tenang, jangan takut sayang. Aku di sini untuk membuatmu merasakan kenikmatan yang belum pernah kamu rasakan. Ujarnya, yang diakhiri dengan suara tertawa melengking yang membuat seluruh bulu kuduku berdiri. Suara tertawa Okta benar-benar terasa menakutkan saat itu. Badanku merinding dari kepala sampai kaki. Aku terus terang takut saat itu. Hanya saja, aku tidak mau menunjukkan rasa takutku padanya. Aku takut ia akan semakin menjadi-jadi saat tahu bahwa aku ternyata takut menghadapinya. Di saat rasa takut itu menyelimutiku, aku dikejutkan dengan suara ada yang mengetuk pintu. Setelah pintu aku buka, aku dikejutkan lagi dengan kehadiran orang-orang yang merasa terganggu dengan aktivitas kami. Rupanya mereka adalah tetangga yang satu lorong dengan unitku. Mereka sengaja datang menemuiku untuk protes, karena suara tertawa wanita yang bersumber dari unitku terdengar hingga unit mereka. Menurut mereka, itu sangat mengganggu mereka dalam beristirahat. Untung saja waktu itu kepalaku sudah mampu berpikir sehat. Mendengar protes para tetangga itu, aku terdiam sejenak. Aku berpikir keras, apa yang harus kusampaikan pada mereka? Tidak mungkin aku menjelaskan kejadian yang sebenarnya. Hingga akhirnya, aku mendapat ide brilian untuk menjawab komplain mereka. Aku mengatakan bahwa apartemen yang kita tinggali adalah premium apartemen. Dengan kelas apartemen premium, maka sudah dari bawaan setiap unit dipasang peredam suara. Peredam suara ini bertujuan untuk meredam suara di dalam unit agar tidak terdengar sampai lorong maupun ke unit lain. Mendengar penjelasanku sampai di situ, mereka pun membenarkannya. Lantas aku bertanya, jadi bagaimana mungkin suara tertawa perempuan di dalam unitku terdengar sampai jarak 8 unit? Mendengar pertanyaanku, mereka pun juga bingung. Sampai akhirnya, Okta dari dalam kamar, ia tertawa dengan suara yang melengking. Mendengar suara wanita yang tertawa dari dalam kamarku adalah suara yang mereka dengar sewaktu di dalam unit mereka. Mereka pun akhirnya saling menatap satu sama lain. Aku perhatikan mereka. Mereka juga merinding mendengar suara itu. Aku menceritakan hal yang terjadi, dan mereka mengerti atas apa yang menimpaku. Akhirnya mereka membubarkan diri satu persatu tanpa sepatah kata pun. Kecuali seorang bapak-bapak yang sedari tadi diam mendengarkan ceritaku dengan penuh perhatian. Ia menuturkan bahwa ia pernah mengalami kejadian serupa, diganggu oleh makhluk gaib. Ia kemudian menawarkan bantuan dengan memanggil seorang ustadz yang dulu membantunya mengusir gangguan makhluk halus di rumahnya. Malam itu sungguh malam berat yang harus aku lewati. Namun demikian, aku harus tetap bertahan sampai pagi. Aku tidak pernah mau mengalah pada sosok gelap yang menggangguku dan Okta. Seperti biasa, setelah tiba waktu subuh dan suara azan terdengar di telinga, gangguan-gangguan itu perlahan menghilang, entah kemana. Okta yang sedari malam bersikap aneh pun perlahan kembali normal seperti hari-hari biasanya. Pagi itu aku mencoba memejamkan mata. Badan terasa sangat lelah dengan apa yang terjadi malam itu. Kami terbangun sekitar pukul 12 siang. Tak berselang lama, kira-kira di waktu setelah zuhur, tetanggaku yang malam itu menawarkan bantuan datang. Ia mengatakan bahwa Ustadz dan rombongan yang akan membantu membersihkan kami dan tempat ini dari gangguan makhluk halus telah sampai di apartemen. Mereka sedang menunggu kami di lobi. Aku pun bergegas menjemput mereka ke bawah dan mengajak naik ke unitku. Sesampainya aku dan rombongan ustadz di depan pintu unit, hal aneh kembali terjadi. Pintu unitku ternyata dikunci oleh Okta yang saat itu kutinggalkan sedang menonton televisi. Aku ketuk berkali-kali, namun tak ada jawaban dari Okta yang berada di dalam.
Bahkan aku sampai menelpon Okta berkali-kali, namun tetap saja tidak ada respon. Emosiku memuncak waktu itu. Aku gedor-gedor pintu sekeras mungkin agar Okta membukakan pintu. Karena tidak ada jawaban juga, akhirnya aku turun ke bawah untuk mengambil kunci cadangan yang kusimpan di dashboard mobil. Dengan kunci cadangan itu, aku mencoba membuka pintu unit apartemen. Yang lebih mencengangkan lagi adalah, ternyata Okta mengunci pintu itu tanpa melepas anak kuncinya. Entah bagaimana waktu itu aku bingung dengan sikap Okta kala itu. Di saat emosiku sedang memuncak, Ustadz yang didatangkan oleh tetanggaku itu pun menghampiriku dan mengingatkan untuk bersabar dan banyak-banyak istighfar. Karena tidak ada cara lain lagi, akhirnya kami pun menggunakan cara terakhir. Kami mendobrak pintu untuk dapat masuk ke dalam. Akhirnya pintu pun terbuka, meski harus mengalami kerusakan yang lumayan. Kami langsung mencari keberadaan Okta. Apakah kalian tahu? Ternyata Okta sedang duduk di kamarku menghadap ke jendela luar. Menyadari kedatangan kami, ia pun menoleh disertai dengan tawa dan tatapan tajam. Aku yang di barisan paling depan tatkala menemui Okta, sempat dibuat merinding dengan tawa dan sorot matanya. Tidak mau berlama-lama, rombongan Ustadz itu pun mencoba berbicara dengan Okta. Sedangkan aku mundur dan menunggu di ruang tamu. Entah apa percakapan antara rombongan Ustadz dan Okta waktu itu. Aku kurang begitu memperhatikan. Aku hanya ingat tiba-tiba Ustadz menyuruh rombongannya untuk mengikat Okta dan membawanya ke ruang tamu. Seketika orang-orang berbaju putih itu mengambil wudhu satu persatu dan memposisikan diri mengitari Okta yang sudah diikat dan ditidurkan di lantai. Aku yang saat itu bingung harus bagaimana, hanya ikut duduk di dekat mereka dan mencoba mengikuti bacaan yang mereka ucapkan. Sekitar 30 menit kami membaca bacaan Al-Quran. Okta yang sedari tadi diam, setelah kaki dan tangannya diikat, kembali memberontak. Kali ini ia bicara dengan nada bukan seperti biasa yang gemulai itu, melainkan dengan kata-kata dan nada yang kasar. Kalimat-kalimat yang ia lontarkan seakan mengandung kebencian pada kami. Seketika itu, Ustadz langsung memegang telapak tangan Okta dan menekannya. Okta yang saat itu terlihat liar, merasa kesakitan dan menjerit karena perlakuan Ustadz. Ustadz bertanya padanya, "Siapa kamu?" Tak mudah bagi Ustadz untuk mendapat jawaban atas pertanyaan itu. Hingga Ustadz bertanya berkali-kali pun, sosok yang merasuki Okta tidak mau menjawab. Hingga akhirnya Ustadz membaca beberapa ayat dalam Al-Quran, dan sosok itu pun menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan Ustadz. Makhluk itu berujar bahwa ia adalah jin dari golongan Ifrit. Lantas Ustadz bertanya kenapa merasuki wanita ini dan apa kemauannya. Sosok itu pun menjawab, jika ia dikirim oleh seseorang dengan perjanjian sehidup semati untuk membuatku jatuh cinta dan tergila-gila pada orang itu. Sosok itu menambahkan, bahwa jika aku tidak bisa tergila-gila dengan orang yang mengirimnya, maka sebagai gantinya jiwaku akan dibawa ke alam gaib, dan aku sendiri akan berjalan-jalan di jalan dan pasar sepanjang hari sebagai orang gila. Mendengar jawaban itu, aku tiba-tiba merinding. Rasa takut itu tiba-tiba menghantui pikiranku. Aku yang penasaran dengan jawaban sosok yang merasuki Okta, akhirnya ikut bertanya padanya. Aku menanyakan, kenapa ia merasuki Okta, sedangkan tujuannya adalah aku. Sosok jin itu pun berujar, bahwa ketika ia ingin menembus badanku, aku dilindungi oleh beberapa jin dari pusaka yang kupunya. Menurutnya, jin yang ada dalam pusaka itu mempunyai kekuatan lebih tinggi darinya. Hingga akhirnya, ia menggunakan cara lain untuk menggangguku dan membuat hidupku tidak nyaman. Aku sendiri kurang paham dengan apa yang dikatakan sosok jin itu. Sebab aku bukanlah orang yang berminat tentang dunia gaib atau jimat-jimat semacamnya. Aku pun bertanya lagi, siapa yang menyuruhnya? Namun sosok itu diam 1000 bahasa dan tidak pernah mau menjawab pertanyaan yang aku ulang berkali-kali itu.
Ustadz yang sedari tadi duduk di sebelahku, akhirnya mengatakan pada sosok itu bahwa ini bukan dunianya dan tidak boleh menguasai badan seorang manusia. Sosok itu pun tertawa dan mengatakan bahwa ia lebih kuat dari ustadz yang ada di depannya. Sampai akhirnya ustadz dan rombongan memutuskan untuk membakar sosok tersebut dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Setelah beberapa saat, ustadz bersama rombongan membaca ayat-ayat itu, Okta yang sedari tadi memberontak, tiba-tiba mengalami kejang yang disusul dengan muntahan-muntahan kental berwarna hitam. Ustadz memintaku mengambilkan air putih untuk diberikan pada Okta. Air putih yang kubawakan diberikan bacaan-bacaan oleh Ustadz sebelum kemudian diminumkan pada Okta. Hingga akhirnya Okta sadar dan bingung melihat orang ramai di apartemen. Aku pun menjelaskan semua peristiwa yang terjadi dengannya selama beberapa hari ini. Di sisi lain, aku masih terus saja berpikir dan menduga-duga siapa sebenarnya orang yang tega berbuat demikian kepadaku. Aku sempat menanyakan hal itu pada Ustadz sebelum ia meninggalkan apartemenku. Namun aku tidak mendapat jawaban yang kuharapkan. Ustadz itu hanya menyampaikan bahwa kepentinganku adalah menghilangkan gangguan-gangguan itu, bukan untuk mengetahui siapa pengirimnya dan melakukan hal-hal lain. Ia menambahkan bahwa jika aku mengetahui siapa pengirim dari teluh itu, maka aku secara otomatis akan menaruh dendam dan bisa berbuat hal yang sama pada si pengirim teluh itu. Hari-hariku kembali normal seperti biasanya setelah itu. Okta yang sudah sembuh akhirnya kembali ke Singapura untuk melanjutkan kegiatannya di sana. Namun tetap masih ada yang mengganjal dalam pikiranku tentang siapa sosok yang mengirim teluh itu. Hingga akhirnya semua terjawab ketika Nadira mendatangiku ke kantor dan mencoba memberiku makanan seperti hari-hari sebelum kejadian kelam itu bermula. Seperti biasa, makanan yang Nadira berikan, aku terima dengan tangan terbuka. Namun, kali ini aku memintanya untuk duduk di sofa kantor tempat biasa aku menerima tamu. Dengan sangat lembut dan berhati-hati aku mengatakan padanya, "Nadira, kamu adalah wanita paling cantik yang saya temui di kantor ini. Sebelumnya saya tidak pernah bertemu dengan wanita secantik Nadira, dan mungkin setelahnya juga tidak akan menemukan wanita seperti Nadira. Nadira juga sosok yang pintar. Selain itu, Nadira adalah wanita idaman para laki-laki. Nadira adalah seorang perempuan karir yang sempurna bagi saya. Coba bayangkan, di sela-sela kesibukan bekerja, Nadira masih menyempatkan diri untuk memasak dan membawa makanan ke kantor untuk diberikan kepada saya secara khusus. Nadira tahu, terus terang sebenarnya saya sangat menyukai Nadira. Rasanya tidak ada laki-laki yang tidak suka dengan wanita seperti Nadira. Namun, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saat ini angsuran saya banyak. Dari mulai rumah, mobil, motor, dan masih ada lagi. Dengan keuangan yang sudah dialokasikan mepet-mepet begitu, saya kurang begitu yakin bisa membahagiakan Nadira. Kedua, belakangan ini aku merasa beberapa kali, terutama di waktu malam hari, punya perasaan yang berbeda dengan Nadira. Aku merasa bahwa ada semacam rasa rindu yang begitu mendalam pada Nadira. Namun Nadira tahu bahwa kita tidak ada hubungan apa-apa. Jadi hal ini sangat mengganggu saya dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari. Karena fokus pekerjaan saya adalah untuk merencanakan dan penyelesaian masalah. Nadira, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika selama ini saya ada membuat suatu kesalahan pada Nadira, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Saya harap ke depan saya tidak membuat kesalahan lagi dan hubungan kita sebagai rekan kerja baik-baik saja. Nadira, suatu saat nanti, jika saya sudah free secara finansial dan merasa mampu membahagiakan Nadira, saya akan datang ke rumah Nadira untuk menemui Nadira dan bersilaturahim pada keluarga Nadira. Sekali lagi, saya mohon maaf ya Nadira. Terima kasih selalu dibuatkan makanan spesial dan dibawakan untuk saya.
Ini yang terakhir ya, Nadira. Setelah aku menyampaikan hal itu pada Nadira, matanya berubah menjadi merah dan berkaca-kaca. Seperti awan hitam yang tidak butuh waktu lama untuk mengeluarkan air hujan. Benar saja, tangis Nadira akhirnya pecah. Aku yang duduk bersebelahan sofa dengannya, hanya bisa diam menunduk. Nadira yang kala itu tidak menatapku, akhirnya menatapku dengan wajah penuh kesedihan. Ia pun berdiri mendekatiku dan tiba-tiba memelukku sambil menangis. Aku yang kala itu bingung harus bagaimana memperlakukan Nadira, hanya bisa mengusap pundaknya. Dalam pelukannya, Nadira mengatakan bahwa ia meminta maaf atas apa yang terjadi. Dalam pikiranku waktu itu, mungkin Nadira mengerti bahwa apa yang telah ia lakukan telah diketahui olehku. Sebelum melepas pelukannya, ia menyampaikan bahwa jika aku menuntut balas dengan apa yang telah ia lakukan, ia mau menyerahkan hidupnya untuk membayar semua yang telah terjadi. Terus terang, aku tidak menghiraukan kalimat yang ia ucapkan, karena aku teringat betapa jahatnya orang yang sampai tega melakukan perbuatan itu. Selepas Nadira memelukku, ia berdiri dan mengatakan bahwa ia ingin undur diri dariku. Itu adalah hari terakhir aku melihat Nadira. Setelah kejadian itu, ia tidak pernah masuk kantor dan tidak pernah merespon dihubungi oleh teman-teman staf. Ia menghilang bagai ditiup angin. Aku tidak pernah sekalipun bertemu lagi dengannya hingga aku mengundurkan diri dari tempatku bekerja pada tahun 2022. Teruntuk Nadira. Seandainya kau mendengar cerita ini, aku berharap engkau mengerti alasan kenapa dulu aku tidak pernah mengiyakan ajakanmu untuk jalan. Inilah kisah yang aku alami saat itu. Aku tidak pernah menyalahkanmu. Aku juga tidak pernah menuduhmu melakukan hal-hal itu. Namun ketahuilah bahwa aku mengalami hari-hari yang begitu sulit dan gangguan-gangguan yang menyeramkan saat itu. Semoga kau mengerti setelah mendengar kisah ini. Nadira, aku tidak pernah membencimu. Dari pertama kita bertemu hingga hari ini. Untuk semua orang, jika kalian mencintai orang lain, pakailah cara-cara yang benar. Sebab, sebuah tujuan baik, jika dilakukan dengan cara yang salah, maka hasilnya pun akan salah.